Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi wa fadlihi tatimmu shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad kama wa alihi kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Sahabatku yang dimuliakan Allah, jamaah Majelis Keluarga Indonesia, Alhamdulillah wa syukurillah, segala puji dan syukur kita, mari kita sama-sama panjatkan kepada Allah Azza wa Jal yang telah memberikan banyak kenikmatan kepada kita semua. Nikmat yang paling agung adalah nikmat iman dan Islam. Dan Alhamdulillah di hari kedua, di hari raya Idul Adha, di hari Tasyrik, di bulan Zulhijjah, di hari pertama di hari tasyrik ini alhamdulillah kita kembali diperjumpakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah kajian yang insyaallah di kajian kali ini kajian spesial yang insyaallah akan kita membahas tentang bagaimana kita berkurban untuk Allah Tabaraka wa taala. Dan alhamdulillah wa syukurlah tentu jamaah yang sudah berkurban di eh, hari Jumat kemarin di hari Raya Idul Adha tentu menjadi sebuah kebersyukuran atas semua nikmat ini kita bisa berkurban untuk Allah Tabaraka wa Ta'ala. Berkurban sesungguhnya yang nyampe tidak bukanlah daging ataupun darahnya, tapi sungguhnya adalah ketakwaan kita. Dan tentu jamaah yang sudah menitipkan amanah kepada kami, hewan kurbannya yang kami distribusikan di beberapa lokasi yang memang sangat membutuhkan hewan kurban, daerah yang sangat minus dan makan jauh dari kota-kota besar, tentu menjadi satu kenikmatan kita bisa berkurban di tempat-tempat yang sangat krusial itu, sebuah tempat yang mudah-mudahan akan menghubungkan rasa kita, kebersamaan kita dengan saudara kita, walaupun kita tidak kenal dengan siapa aja menikmati hewan kurban kita, tapi sungguh Allah telah yang paling penting adalah menerima semua amal ibadah kita. Amin Allahumma amin. Tentu salawat dan salam kita aturkan kepada Nabi kita baginda Rasulullah SAW dan juga kepada Abul Anbiya kepada bapaknya para nabi yaitu Ibrahim alaihissalam beserta keturunannya, dan tentu kita adalah sesungguhnya bagian dari keturunan dari umatnya Nabi Muhammad SAW dan juga tentu dari umatnya Ibrahim, dan Ibrahim disebutkan dalam Al-Quran sebagai umat. Dan itulah sesungguhnya sebuah kenikmatan di pagi ini kita dibersamai oleh guru kita Saudara di Abu Jamari. Kita doakan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan keberkahan, kesehatan dan juga tentu keistiqomahan dalam dakwah. Amin. Amin. Amin untuk guru kita. Dan tentu untuk semuanya jamaah yang hadir di majlis ini dan juga insya Allah akan juga hadir beberapa jamaah kita, saudara-saudara kita. Bagi yang berhalangan tentu kita tetap doakan mudah-mudahan Allah senantiasa istiqamahkan kita dalam kebaikan. Dan di Amin. eh, hari ini insya Allah tema tentang berkurban tentu bukan sekedar syariat yang akan dijelaskan oleh guru kita, tentu adalah esensi dari kurban. Itu harus kita pahami dan mudah-mudahan Allah terus kan mampukan kita ya untuk berkurban. Berkurban bukan hanya dalam artian makna eh, menyembelih hewan kurban saja, tentu berkurban dalam artian kita berjuang untuk agama Allah. Baik, Guru Dawsar dari Al-Jabari, gimana kabar pagi ini? Alhamdulillah, luar biasa. Masya Allah. Apa ya? Allahu Lupa. Akbar. Allahu Akbar. Terakhir ya, Allahu Akbar. Masya Alhamdulillah, Allah. alhamdulillah, alhamdulillah. Berkat berkat doa antum, Ustaz. Masya Allah, Karena tabarakallah. kalau udah lihat senyum antum gitu ya, Masya Masya Allah, Allah. menawar gitu, Masya Allah, Masya Allah. Masya Allah. Bahagia itu sebagian dari kebahagiaan Anda adalah ngeliat antum pagi-pagi ini, Ustaz. Masya Allah. Amin ya Allah. Tentu kebahagiaan kita adalah tentu bisa mendapatkan ilmu dan nasihat dari guru kita ya. Ini sebuah Masya Allah yang tidak kita duga ya. Sesungguhnya kebahagiaan tadi yang disebut oleh Ustaz tadi ketika kita sama-sama dalam majlis ilmu saling mendoakan dapat nasihat, dapat ilmu. Sesungguhnya adalah kebahagiaan paling yang harus kita syukuri. Baik, tanpa banyak kata Ustaz, pada Masykuro kita akan
menyimak sebuah tema tentang bagaimana kita berkurban untuk Allah, dan mudah-mudahan bukan sekedar kita berkurban di hari Idul Adha tentunya, berkurban yang hakiki tentu adalah sepanjang hidup kita terus berkurban, berjuang untuk agama Allah. Tafadhal mashkuran Ustaz. Tayyib, syukran jazakumullahu khair. Mata Allah fi kulli hayatukum insyaallah. Amin amin. Bismillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Jangan lupa bahagia, jangan lupa bersyukur karena sekecil apapun Allah SWT memberikan nikmat kepada kita. Baik itu yang bentuknya musibah ataupun sesuatu yang tidak membuat kita nyaman, tapi justru itulah bagian yang Allah SWT persembahkan untuk kita syukuri. Jadi seburuk apapun prasangka kita terhadap apa yang Allah SWT hadirkan, tentu itu menjadi sebuah bagian yang wajib kita syukuri. Kenapa ini relate dengan apa yang kita bahas? Kurban untuk Allah. Ya, jangan disamain saya sama beberapa kambing di belakang saya ini ya. Nggak ada yang mirip sama saya. Gantengan saya kayaknya kalau dari sisi manusia. Tapi kok dari sisi kambing mungkin ada yang lebih ganteng dari saya. Ala kulli hal, kita mesti menikmati apa yang Allah SWT sajikan kepada kita hari ini. Dan mari kita sama-sama menghadirkan Alhamdulillah. Baik yang Alhamdulillahirabbil alamin maupun yang Alhamdulillahilladzi binikmati tatimmus shalihat maupun yang Alhamdulillah ala kulli hal. Yang mana saja kullu alhamdulillah. Yang menjadi bagian yang kita harus sama persepsikan adalah saya bersaksi dan Anda juga bersaksi bahwa tidak ada ilah selain Allah yang pantas disembah, dan kami semua bersaksi bahwa tiada tujuan selain Allah, dan kita meyakini bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam adalah pesuruhnya. Dan kita bersyukur pagi ini ada di satu momen yang sangat luar biasa, tapi sebetulnya tanpa bermaksud lebih memuliakan diri, tetapi apa yang saya lakukan sekarang ini adalah bagian yang sulit buat saya, karena ini menggantikan Ustadz Tuan Guru Ahmad Sujai, LCMA, yang saat ini sedang melaksanakan haji. Mudah-mudahan hajinya lancar, mabrur, dan semua dosa-dosanya diampuni, kemudian perniagaannya yang tidak merugi itu disampaikan kepada Allah, dan itu bagian yang kemudian membuat kita menjadi makin bertambah kesyukuran kita. Jangan lupa bahwa ada sederetan nama yang harus kita doakan di antara semua pembina, terlebih ketua pembina kita yang lagi ada di Shanghai bersama istri kembali ke habitatnya. Dan apa udah balik atau juga deh. Ketika kita tahu bahwa ada banyak nama yang kita sematkan di dalam doa kita, mudah-mudahan semua pembina, semua pengurus, semua aktivis dakwah, baik yang di Jabodetabek, Jawa Barat, Hong Kong, manapun ya, pokoknya saya nggak bisa sebut satu persatu, dan terlebih ketika kita bicara tentang doa ini, mendoakan orang yang tidak kita ketahui atau mereka tidak mengetahui kalau sedang didoakan, itu ada malaikat yang di atas kita, dia mendoakan amin walaka bimislih, istajib doa ya Allah, dan engkau mendapatkan yang seperti itu, insya Allah. Nah, ini bagian yang kemudian kita harus hadirkan juga, yakni salawat serta salam kehadirat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Berikut keluarganya, sahabat, para sahabiah, para istri, para kerabat, dan para pecinta risalah dan syariat beliau hingga akhir zaman. Mudah-mudahan kita yang hadir pada kesempatan pagi hari ini bisa menjadi bagian dari golongan orang-orang yang mendapatkan syafaat beliau kelak di akhirat. Amin. Allahumma amin. Kurban untuk Allah.
Jadi kalau kita bicara tentang kurban untuk Allah, ini mari kita lihat dari sisi etimologi. Istilah kurban itu berasal dari bahasa Ibrani, korban, ya ini persembahan. Dan bahasa Syria itu kurbana, pengorbanan. Tapi dalam bahasa Arab, dia menjadi mengandung makna cara atau jalan untuk mendekat atau kedekatan. Makanya kalau kemudian kita eh, pernah punya sahabat karib, ya, korban, koriban, akrob, ya, akrab. Nah itu korban dalam bahasa Arab adalah mendekatkan. Jadi ini adalah bagian ketika bicara kurban, bicara tentang takarrub, bicara tentang kegiatan yang kita mendekat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nah ini yang kemudian kalau kita perhatikan dari sisi kurbana ini, ada banyak hal yang ketika kita fahami bahwa apapun yang kemudian ketika kita tahu bahwa eh, mendapatkan pencerahan tentang bagaimana seseorang kemudian menjadi eh, mendekatkan diri kepada Allah dengan caranya. Nah, ini yang kemudian membuat kita memahami bahwa apa yang Allah SWT hadirkan dalam kehidupan kita, mari kita pretelin satu-satu. Ya. Berkenan Bapak Ibu membuka lembaran Al-Quran yang sucinya supaya kita bisa menegakkan hati kepada Allah Azza wa Jal. Mari kita buka surat yang ke-37. Ayatnya pasti sudah tahu ya. Saya pasti akan membawakan ayat 102. Tapi kali ini saya akan membawanya sampai ke 107. Ya. Silakan kalau ada yang sudah ketemu. Tafadhol Mas. Udah Mangga. As-Saffat ayat 102 ya? Sampai Oh, 107. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Maka ketika anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersamanya, afwan. Maaf. Maka ketika anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersamanya, Ibrahim berkata, "Wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah bagaimana pendapatmu." Dia Ismail menjawab, "Wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang yang sabar." Terus sampai Maka ketika 107. keduanya, ya, maka ketika keduanya telah berserah diri dan dia Ibrahim membaringkan anaknya atas pelipisnya untuk melaksanakan perintah Allah, lalu kami panggil dia, "Wahai Ibrahim, sungguh engkau telah membenarkan mimpi itu, sungguh demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata, dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya." Masya Allah, Masya Allah. Masya Allah, tabarakallah. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT. Kalau kita perhatikan ya, Bapak Ibu sebentar lihat lafaznya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Falamma balagha ma'ahu sya'ya. Jadi ketika Ismail sampai kepada usia di mana dia sudah masuk dalam fase sa'ya. Sa'ya itu berusaha untuk dirinya sendiri. Artinya berburu, kemudian dia mengambil air dan seterusnya. Jadi sudah sampai itu. Beberapa ulama menyatakan antara 8 sampai 12 tahun di fase sa'ya itu. Gitu ya. Qala ya bunayya, kata Ibrahim alaihissalam, wahai anakku, gitu. Ini ara fil manam, saya melihat engkau dalam mimpiku, ya. Ini debahuk, aku menyembelihmu. Fanzur mada tara. Jadi pikirkan olehmu, what do you have in mind if I obey to Allah. Itu bagian yang seringkali saya jadikan sebagai sebuah sandaran betapa seorang ayah itu ketika mendidik anaknya di fase sa'ya,
di fase baligh, ketika dia sudah mampu berusaha, maka harus ada diskusi. Tidak boleh seorang ayah otoriter, pokoknya gini, harus gini, nggak boleh gitu. Kadang-kadang seorang ibu memerintah anaknya, jangan pakai baju yang itu kan baju buat ya, pakai baju yang ini, supaya ini apa segala macam. Padahal kalau anak-anak kita dibiarkan untuk memilih bajunya, dia akan melatih kreativitasnya untuk menentukan apa yang menjadi pilihannya. Dan nanti ketika di satu masa dia harus menentukan satu sikap, dia berlatih dengan pilihan-pilihannya. Berapa banyak ibu atau ayah yang kemudian menyalahkan anak ketika mereka mengambil pakaian yang tidak semestinya. Saya pernah ada di fase itu. Tapi ketika belajar tentang ayat ini, baru di situ saya mengoreksi bagaimana seseorang kemudian bisa mengekspresikan diri mulai dari mereka. Anak saya yang terakhir itu, Hani, dia pernah minta bajunya Sofia. Kalau ada yang tahu kartun Sofia di TV dulu, waktu masih nonton TV, eh, itu minta dibeliin bajunya Sofia. Maka ya udah kami belikan bajunya. Dan dia main dengan baju itu, berasa dia adalah Sofia. Dia adalah ratu kecil yang kemudian dia melakukan ini itu dan segala macam. Nah, saya berusaha untuk bermain peran gitu ya, play role, untuk kemudian masuk ke dalam sebuah eh, bagian yang dimana saya jadi pembantu istana, di mana saya jadi raja, di mana saya menjadi size-nya kereta, di mana saya pokoknya gonta-ganti jadi tukang masak apa segala macam untuk mempersembahkan dia adalah yang harus dijadikan putri. Dan itu menjadi bagian yang sangat berkesan buat beliau. Dan bahkan sekarang kalau saya ingatkan itu menjadi bagian yang luar biasa. Nah, ayat ini eh, apa yang kau pikirkan tentang itu? Maka perhatikan apa yang dibacakan atau yang dipinjam oleh Allah Taala dengan lisannya Ismail. Eh, ketika eh, ketika kita tahu bahwa qala ya abati, dia berkata, wahai ayahandaku, if'al ma tu'mar, kerjakan apa yang diperintahkan. Kerjakan apa yang engkau telah diperintahkan. Yang telah diperintahkan kepadamu. Apa itu? Disembelih tadi. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Engkau akan mendapati aku sebagai anak yang sabar. Terbayang oleh kita bahwa betapa luar biasanya seorang ayah yang kemudian kalau kita lihat bagaimana hijrahnya Ibrahim alaihissalam yang kedua dari Palestina ke tanah Hijaz. Yang pertama kan beliau ke Mesir. Jadi kalau kita baca sejarahnya Nabi Ibrahim, beliau bersama Ibunda Sarah masih belum punya keturunan. Bahkan kita tahu beliau eh, menghitan dirinya sendiri itu di usia 80, berarti sampai umur setua itu masih belum punya keturunan. Dan kemudian ketika itu hijrahlah mereka ke Mesir. Dan kemudian sering kali kita mendapatkan cerita bahwa Firaun menghendaki uh, Ibunda Sarah karena cantiknya itu Masya Allah. Gitu. Dikatakan bahwa dia tercantik sejazirah Arab. Jadi kalau di sini disuruh buka open cam gitu ya, nggak ketemu tuh. Mirip siapa gitu, nggak ketemu. Gitu ya. Karena di sini Arabnya ada yang Arab maklum, ada yang Arab pantai genah gitu ya. Ada yang Arab cemas. Gitu ya. Nah, ketika eh, kita lihat sejarahnya beliau alaihissalam itu hijrah yang kedua ke tanah Hijaz membawa Hajar. Kan kalau kita runut pelajarannya adalah ketika beliau ke Mesir bersama Ibunda Sarah dikehendaki oleh Firaun, tapi ternyata terlempar sampai 3 kali dan tidak bisa melakukan apa-apa, kemudian dianggap tukang sihir Ibunda Sarah, padahal tauhidnya kuat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan doa sederhana, ya Allah saya nggak sudi pria laknat ini menyentuh kulit saya. Maka dibikin terpental beberapa kali sampai akhirnya kemudian
dilepaskan Ibunda Sarah ini, diberikan hadiah budak terbaik. Bayangan kita kalau budak itu adalah pendek, hitam, degil gitu ya, Habasyah gitu ya, orang hitam keriting gitu. Bukan. Ibunda Hajar ini adalah tawanan perang yang diperbudak. Jadi budak tawanan perang. Jadi bukan dari kalangan budak, masih kalangan putri raja. Maka kemudian dipersembahkan kepada Ibunda Sarah sebagai hadiah terbaik. Maka dibawa pulang oleh Nabi Ibrahim alaihissalam ke Palestina. Maka di syariat ketika itu, di zaman Islam masih zaman Nabi Ibrahim alaihissalam, maka budak boleh dikawini, gitu ya. Maka Ibunda Sarah memberikan budak terbaiknya yaitu Hajar kepada ayahanda Ibrahim untuk digauli. Maka lahirlah Ismail, gitu ya. Lahirlah Ismail, dan kemudian jangan dianggap ini bukan istri yang sah ya, karena ketika sudah digauli itu sah menurut syariat waktu itu, gitu ya. Jadi jangan sampai ada orang yang mengatakan loh kok sama budak begitu, gitu ya. Itu kan syariat zaman dulu ya, nggak berlaku di zaman sekarang. Ketika Ismail lahir dan kemudian hari makin hari Ibunda Sarah melihat keduanya kayaknya bikin sepet mata nih, gitu ya. Maka dikatakan oleh Ibunda Sarah, jangan tampakkan wajah kalian berdua di hadapanku. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Ibrahim alaihissalam untuk membawa Ibunda Hajar ke tempat seberhentinya onta. Kebayang nggak sama kita? Seberhentinya onta itu, kalau onta nggak haus, nggak capek, dia nggak berhenti. Gitu. Apa yang terjadi? Sampailah beliau bertiga, ya, alaihi wasallam, itu sampai ke tanah Hijaz, di mana berhentinya di tempat di mana Ka'bah sekarang dibangun, ya, Masjidil Haram. Disinilah kemudian Nabiullah Ibrahim alaihissalam disuruh meninggalkan istri dan anaknya. Dibawakan segantam korma, dibawakan sekirbah air, dan kemudian beliau langsung mengekang ontanya kembali ke Palestina. Ini membuat Ibunda Hajar, kalau kita baca hadis Bukhari ini, membuat beliau bertanya-tanya, apakah engkau tidak meninggalkan kami di sini? Enggak dijawab. Tetap aja melenggang dengan ontanya. Apakah engkau tidak meninggalkan kami? Enggak dijawab. Dalam arti, kalau kita pahami bagaimana mungkin seorang suami jauh-jauh mengantarkan istrinya, nggak pakai istirahat, nggak pakai apa. Kebayang nggak sih Bapak Ibu, kita naik onta gitu ya, terayun-ayun terus gitu ya. Dan perjalanan dari Palestina ke Mekah itu, ketika itu kalau kita tempuh dengan perjalanan biasa, butuh waktu sekitar 1,5 bulan. Sekarang udah ada pesawat, udah enak. Gitu. 1,5 bulan itu Masya Allah, lelah pasti. Dan nggak kebayang oleh kita, jangan dibayangkan bagaimana nanti buang airnya, makan minumnya, apa segala macam. Oke, sisihkan bagiannya gitu. Nggak semua persoalan harus kita pahami secara detail begitu ya. Long story short, maka kemudian pertanyaan yang ketiga, Ibunda Hajar kemudian memahami bahwa suaminya adalah Khalilullah. Suaminya adalah kekasihnya Allah. Suaminya adalah orang terdekat dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka pertanyaannya menjadi pertanyaan tauhid. Apakah ini perintah Rabbmu? Maka seketika itu Nabi Ibrahim berhenti dan kemudian menjawab, betul, ini perintah Rabb. Kalau dalam bahasa terjemahan saya, mudah-mudahan saya nggak gegabah atau ceroboh menerjemahkan ini, tetapi bahasa saya, kalau bahasanya Nabi Ibrahim itu orang gabus gitu ya, lo kata gue gila apa, ninggalin bini sama anak masih merah begitu. Edah gitu ya kalau bahasa kita ini gitu. Nggak mungkin lah ditinggal begitu. Kalau bukan karena Allah, siapa lagi? Maka seketika itu Ibunda Hajar menjadi langsung sadar bahwa eh, oh, kalau ini perintah haram, maka dia mengatakan tinggalkan, berjalanlah. Karena aku yakin Robmu tidak akan menyia-nyiakan aku. Perhatikan bagaimana pesan tauhid yang dibawakan oleh Nabi Ibrahim selama bergaul dengan Ibunda Hajar, dan Ibunda Hajar mempunyai kekuatan tauhid yang seperti itu. Artinya kalau kita lihat secara korban tadi, apa hubungannya? Loh, justru korban itu bukan hanya bagian dari kita
melepaskan bagian harta yang kita senangi. Tetapi bagaimana ketika kita masuk ke dalam zona tidak nyaman demi untuk kebaikan yang Allah maksud, maka disitulah esensi korban yang sebenarnya. Kita terusin ya, mungkin masih agak rancu. Terus kemudian Nabiullah Ibrahim alaihissalam, long story short, 4 tahun kemudian diminta oleh Allah SWT untuk uh, kembali ke Ismail. Disuruh ketemu sama Ismail. Kalau nggak ketemu sama Ismail, nggak boleh turun dari ontanya. Masya Allah. Begitu sampai, mana Ismail? Ismail sedang berburu. Jadi sedang keluar. Maka nggak bisa ketemu. Maka dia langsung balik lagi. Ibnu Hajar saking inginnya menumpahkan rindu kepada suami yang 4 tahun nggak ketemu. Itu kebayang nggak sama Bapak Ibu kayak apa itu? 4 tahun nggak ketemu. Maka dia bertanya kepada Nabi Ibrahim. Wahai suamiku, tanyakan kepada Jibril, bolehkah aku memberikan minum dari zam-zam yang aku dapatkan dari usahaku ini, sekarang dinikmati oleh suku Jurhum dan aku mendapatkan barter dari makanan dari mereka. Bolehkah aku memberimu minum dan aku membersihkan wajahmu dengan zam-zam ini? Maka Jibril mengatakan boleh. Maka diberikan minum, kemudian di istilahnya kalau kita itu diwaslap gitu ya, air zam-zam itu diusapin ke mukanya, cuma diusapin ke muka gitu, cuman gitu doang kangennya, nggak ada cipika-cipiki, nggak ada peluk peluk rindu, nggak ada, cuman begitu aja. Dan itu sudah menjadi kebahagiaan yang luar biasa buat Ibunda Hajar. Masya Allah. Saya nggak kebayang kalau itu kemudian apa namanya di theater of mind saya itu bagiannya, oh Masya Allah, ini drama yang sangat luar biasa. Fragmen ini menjadi bagian yang menjadi sangat luar biasa. Nah kemudian eh, beliau diminta lagi kembali setelah 4 tahun lagi, jadi udah 8 tahun nih. Jadi 8 tahun kembali itu kita ketahui bahwa umurnya tadi antara 8 sampai 12. Katakanlah 12 gitu ya. Maka ketika kita tahu bahwa falamma balagha ma'ahu sya'a, ya qala ya bunai inni aratu fil mana gitu ya, dalam mimpi gitu ya. Ada bahuk, saya mesti menyembelihmu ya. Fandur, maka perhatikan olehmu. Mada tara. Bagaimana engkau memikirkan ini? Gitu. Maka dikatakan kalau ya abati if'al ma tu'mar satajidun insyaallah minas sabirin. Itu sudah yang ketemu kedua kalinya. Dan ketemu yang kedua kali itu tuh betul-betul mengharukan. Kenapa? Karena bayangan orang-orang yang datang dari arah utara. Palestina itu kan utaranya Mekah. Ketika matahari dari arah timur, maka bayangan orang-orang yang kan eh, Ka'bah itu lembah ya, lembah. Maka ketika bayangan ada di ujung atas bagian tinggi pegunungannya, maka pasti bayangan matahari itu jatuhnya ke lembahnya. Dan Ismail melihat bayangan itu, kabilah itu langsung dikejar, dijemput. Maka diperhatikan. Jadi selama ini Ismail alaihissalam itu selalu diceritakan tentang ayahnya, bahwa bahunya seperti ini, brewoknya seperti ini, keningnya seperti ini. Jadi digambarkan ciri-ciri ayah itu menjadi sangat luar biasa. Jadi menghadirkan ayah, sosok ayah itu selalu hadir dalam kehidupan Ismail dan dia tahu betul ayahnya yang mana. Saking hampir setiap harinya Ibunda Hajar menceritakan tentang hebatnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka ketika disamperin kabilah-kabilah yang datang dari arah utara itu dilihat, wah nggak ada bapaknya, maka dia balik dengan rasa rindu yang sangat luar biasa. Tapi ketika dia datang itu, begitu dilihat, ya abati, wahai ayahanda, wah itu luar biasa ketika Nabi Ibrahim alaihissalam, Ismail, iya Ismail, bagaimana kamu bisa mengetahui aku? Ibu sering cerita tentang engkau. Masya Allah, itu bagiannya luar biasa. Nah, ayat itu datangnya pada saat kondisi pertemuan yang kedua. Mari kita lanjutkan Bapak Ibu di 103-nya. Falamma aslama ya.
watallahu al-jib. Jadi ketika kita tahu bahwa penyerahan aslama, penyerahan bagaimana berserah dirinya keduanya, gitu ya, baik Ibrahim menjalankan tugas penyembelihan maupun Ismail yang berserah kepada ketetapan yang datang dari Allah tabaraka wa ta'ala. Maka fanadainahu an ya Ibrahim, ya. Jadi betul-betul diserukan kepada Nabi Ibrahim. Allah SWT bilang apa? Qad sadaqta. Sungguh engkau benar. Ya. Artinya apa? Membenarkan bahwa ya memang mimpi itu mimpi yang sifatnya wahyu. Mimpi itu yang sifatnya kebenaran. Gitu. Maka dikatakan qad sadaqta ruqyah. Ketika dikatakan itu mimpi yang benar, maka dikatakan ini kadzalika najzi muhsin. Maka orang yang seperti itu adalah orang-orang yang punya kebaikan. Dan Allah akan memberikan kebaikan-kebaikan kepada orang yang baik. Kalau di ayat yang lain kita nanti temukan bahwa wallahu yuhibbul muhsinin. Kemudian di selanjutnya di ayat yang berikutnya, inna hadza lahuwa bala. Dan ini sebetulnya bala yang mubin, bala yang nyata. Balaul mubin. Jadi ini musibah besar. Masa anak disuruh sembelih? Orang tua waras yang mana yang kemudian membiarkan anaknya untuk disembelih, gitu. Dan ini bagian yang kemudian korbannya ini korbannya ini benar-benar korban yang sebenarnya. Ya. Maka di bagian akhir Allah SWT menggantinya dengan kibas dari surga yang besar. Wafadainahu, ya, dan kemudian kami ganti, gitu ya, bidzibin azim, gitu. Jadi dengan domba yang besar. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, kita lepas dulu fragmen pengorbanannya versi Nabi Allah Ibrahim dan Ismail. Kita geser sedikit ke bagaimana pengorbanan yang ada di Al-Maidah. Mari kita ke Al-Maidah, ya. Di Al-Maidah ayat 27 ayat 28. Iya, Bude. Siap, enggak? Auzubillahiminasyaitonirrajim. Dan ceritakanlah Muhammad yang sebenarnya kepada mereka tentang kisah kedua putra Adam. Ketika keduanya mempersembahkan kurban, maka kurban salah seorang dari mereka berdua, Habil, diterima dan dari yang lain, Qabil, tidak diterima. Dia, Qabil, berkata, sungguh aku pasti membunuhmu. Dia, Habil, berkata, sesungguhnya Allah hanya menerima amal dari orang yang bertakwa. 28. Sungguh, jika engkau Qabil menggerakkan tanganmu kepadaku untuk membunuhku, aku tidak akan menggerakkan tanganku kepadamu untuk membunuhmu. Aku takut kepada Allah, Tuhan seluruh alam. Benar Allah. Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Ini bagian yang kemudian ketika korbannya Qabil ternyata nggak diterima. Kenapa? Tidak ada takwa di dalamnya. Ketika Habil yang mempersembahkan itu, kan ini gara-garanya sebetulnya siapa yang memberikan persembahan yang terbaik, maka dia mendapatkan adik yang lebih cantik. Gitu kan. Jadi ceritanya rebutan adik cantik ini. Jadi kalau kita bicara tentang, loh kok ini boleh incest? Ya iya, gimana nggak incest? Wong adanya ya manusia cuma itu gitu lah. Kalau nggak adiknya sendiri yang digauli ya nggak beranak pinak, nggak ada kita sekarang gitu. Itu kan syariat di masa itu gitu. Ya kalau sekarang ya nggak boleh gitu. Syariatnya beda lagi. Kita syariatnya sudah syariat Nabi Muhammad SAW. Itu syariatnya syariat Nabi Adam. Jadi anaknya incest. Incest dalam pengertian tidak ada istilah incest karena memang perkembangbiakan harus dilakukan dengan cara seperti itu. Nah, mari kita lihat betapa korban itu harus dengan ketakwaan. Nah, disinilah kemudian saya rasanya nggak bisa mempersingkat apa yang ingin saya sampaikan tentang korban kepada Allah ini karena memang
materi ini berat buat saya karena saya enggak punya kemampuan ilmu yang mumpuni untuk bisa menyampaikan dengan benar. Tapi izinkan saya mencoba untuk menghadirkan hikmah-hikmah yang bisa kita petik. Maka saya kembalikan ke Bapak Ibu semua, apa yang kita bisa petik dari sini. Nanti di bagian akhir kita sama-sama mencari apa yang kita bisa pelajari dari apa yang kita bahas ini ya. Gitu ya. Jadi jangan jangan serahkan apa sepenuhnya kepada saya untuk menjelaskan ini semua. Tapi maksud saya gini, ketika kita melihat bahwa yang mampu berkorban, kalau kita perhatikan tadi, ada ciri-ciri yang kemudian menjadi sangat luar biasa. Pertama, para pemberani. Nabi Allah Ibrahim alaihissalam sangat berani memutuskan bahwa anaknya harus disembelih. Nah, kira-kira kalau para pemberani ini kemudian melakukan pengorbanan, maka ada kategori yang kedua, orang-orang yang kuat. Kuat dengan apa? Kuat menghadapi hawa nafsunya dan kuat dalam menghadirkan ketakwaannya kepada Allah SWT. Nah, ada faktor yang ketiga, para pecinta. Masih ingat nggak Bapak Ibu dulu waktu sama pasangan kita, apa yang sudah dikorbankan? Kalau mungkin masih di fase-fase pacaran, mungkin ada yang ngorbanin tabungannya untuk malam mingguan, ada yang ngumpulin duit buat beli hadiah terbaik, atau apalah gitu ya, berupaya pokoknya entah waktunya yang dikorbankan, entah hartanya, entah curahan perhatiannya, entah apapun modalnya, itu para pecinta itu menghadirkan hal-hal yang sangat luar biasa. Nah, bayangkan kalau kita lihat para pemberani berani berkorban, para orang kuat berani berkorban, dan para pecinta berani berkorban. Maka yang mampu berkorban hanya 3 orang ini. Kalau enggak dia pemberani, dia orang kuat, dia para pecinta. Nah, kira-kira kita yang mana? Kalau cuman sekedar, saya mah berani, cuman nyembeli gitu doang mah, gitu ya. Maka ada orang yang kemudian tidak bisa melihat darah. Jangankan itu. Dulu ada teman kantor sekantor sama istri juga. Itu lagi ada medical check up. Dia ternyata apa? Dipakai apa namanya? Lansing, cetut gitu terus keluar darahnya. Itu aja langsung pingsan. Padahal baru ngelihat darah begitu. Lagi mana mau ngelihat darah yang apa ditumpahkan dari lehernya kambing atau sapi gitu. Bagaimana dia mau menyembeli itu kalau kayak begitu gitu. Itu bagian yang kemudian para pemberani. Kalau cuman seperti itu, mungkin ada sebagian kita, untuk apa sih syariat ini ditegakkan oleh Allah SWT? Bukankah ini pembunuhan? Bukankah ini para vegan? Saya nggak tahu. Ada para vegetarian nggak di sini? Muslim tuh mestinya nggak vegan ya? Atau mungkin dia cuma diet gitu ya, tapi mungkin vegannya sampai ke tingkat telur masih boleh lah gitu ya. Mungkin daging enggak gitu, karena ngurangin apa sifat protein tingginya di tubuh, bisa ganti dengan tahu, dengan kedelai-kedelai dan apa segala macam gitu ya. Tapi maksud saya gini, eh, ketika dia menumpahkan darah itu ada syariat-syariat yang kemudian kita memang lebih afdolnya kita potong sendiri. Artinya apa? Kalau di versi saya gitu ya, orang berkorban itu begitu dengan tangannya sendiri dia menumpahkan darah yang hak, menumpahkan darah yang hak. Jadi pada saat nanti satu saat kita tiba-tiba perang gitu ya melawan orang kafir, maka kita tidak ragu untuk nebas kepalanya orang-orang kafir itu, karena kita tahu kita hak membunuh mereka dalam konteks perang ya, gitu. Nah, artinya saya tidak ingin mendramatisir bahwa serem banget gitu. Eh, kok sampai bunuh-bunuhan. Enggak, memang ada kondisi di mana ketika terjadi perang agama yang sampai kemudian perangnya adalah perang fisik, gitu ya, maka yang terjadi ya kita harus berani. Jangan cuma kambing dan sapi saja yang kita bisa sembelih, tapi leher orang kafir yang harbi gitu ya, Zionis Israel, itu kan nggak usah ragu tuh gitu. Mereka membantai orang Palestina saudara-saudara kita dia sampai nggak bisa menikmati telasa seperti yang kita rasakan. Kalau kita mungkin pagi ini saya bisa minum susu jahe, mungkin ada yang makan roti dikasih
Onuna, Pang Sugar, ada yang makan pempeknya Mbak Rina atau Bu Dwi, atau ada yang apa eh, pesen eh, sambal pecelnya Mbak Nas gitu ya, yang di Ustadz Farul Razi, atau semua lah ya, Mbak Astuti punya makanan, punya kebuli, punya apa segala macam dan seterusnya. Dan semua dari kita punya itu. Istrinya Mas Nandar punya kue-kue kering dan seterusnya. Orang-orang Palestina nggak bisa menikmati itu. Mereka nggak punya. Nah, apa kita kemudian nggak punya keberanian untuk membasmi Zionis seperti itu? Dan itu kita mesti berani kalau berhadapan dengan mereka dalam konteks perang ya. Gitu. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, singkatnya ketika kita memahami bahwa ada kondisi-kondisi di mana ketika kita punya level-level tentang bagian yang kita pahami adalah ada yang bicara tentang kepatuhan aturan, ada yang bicara tentang tanggung jawab, ada yang bicara tentang mencari balasan, tetapi ada yang lebih tinggi, yaitu keikhlasan. Jadi niat seseorang untuk berkorban itu, motifnya berkorban itu ngapain? Disuruh korban Ustaz, seperti Nabi Ibrahim, ya udah siap laksanakan kepatuhan aturan. Tapi kalau kita kemudian punya tanggung jawab sosial bahwa ada saudara-saudara kita yang nggak pernah makan daging, maka gempita gempita korban 8 titik Nusantara bahkan lebih, ada 12 kalau saya nggak salah, tolong dikoreksi Ustaz Falis. Yang saya kelola saja ada 3. Hari ini di Cijiwa Sukabumi, kemarin sudah ada di Jember sama di Jogja, sudah 3 yang saya pegang. Yang belum lagi yang Ustaz Ruli pegang itu di uh, Pulau Sula ya di timur, dan beberapa tempat yang lain. Tuan Guru ada di Lombok. Tolong ingatkan saya kalau keliru. Artinya gini, kalau cuma sekedar kepatuhan aturan bahwa ya orang Islam masa nggak korban, gitu ya, ya sudah siap laksanakan. Tetapi kalau dia punya nilai yang lebih tinggi, yaitu tanggung jawab sosial seperti yang tadi saya katakan, bahwa ada orang yang mulai pakai hitung-hitungan. Wah ini balasannya Masya Allah. Allah SWT dikatakan oleh Rasulullah SAW, bukan darah dan dagingnya yang aku inginkan, tapi ketakwaan. Jadi ketika darahnya itu belum sampai netes ke tanah, maka ketakwaannya sudah sampai kepada Allah Taala. Ini kan bagian yang kemudian nanti saya akan mencoba mengulas dari sisi apa yang sebetulnya kita dapatkan dari ini. Artinya kalau balasannya eh, Allah SWT memberikan satu doa kepada orang-orang yang pergi haji, pergi umrah. Perhatikan, Allahumma hajjan mabrura wa umrah makbula wa dzamban maghfura wa tijaratan lan tabura. Kalau Abah Husairi kemarin sa'yan maskura wa tijaratan lan tabura. Jadi perniagaan yang tidak merugi ini apa? Tijaratan lan tabura. Kalau kita di grup tijarahnya MKI mungkin hanya sekedar cari untung, gitu ya. Tapi ada, saya tahu ada orang-orang yang nyari untungnya nggak banyak, tapi yang penting ngeramein, gitu. Ada yang kemudian nggak mau nyari untung, tapi nyari berkahnya aja, gitu. Dan ini menjadi bagian yang sangat sangat luar biasa. Yang dia tujukan bukan perdagangan itu sendiri, tapi perniagaan yang tidak merugi, itu yang urusannya sama Allah. Apa? Membaca Al-Quran itu kalau beberapa ulama yatluna Quran, membaca Al-Quran itu bukan hanya sekedar membaca, tetapi bagaimana kita mempelajari makna dan mengamalkan. Jadi kalau cuma sekedar membaca yang kita dapat pahalanya, ngitung balasan doang, kan satu huruf 10 kebaikan Ustaz. Jadi kalau kita baca alif, lam, mim itu 30 kebaikan. Oke, itu bicara tentang balasan. Tapi bisakah kita naik ke level yang paling tinggi, yaitu keikhlasan? Bahwa apapun yang Allah perintahkan kepada kita, fasalli li rabbika wanhar. Sholatlah kepada Rabbmu dan berkorbanlah. Itu kan satu bagian yang kemudian kalau saya pilah sebagai sebuah diagram, fasolli li Rabb wanhar. Nah, wa-nya itu di situ kalau kita terjemahkan wa-nya wa apa? Wa ataf menyetarakan antara sholat dengan korban.
Sampai-sampai kemudian Rasulullah SAW menyatakan barang siapa yang mampu tetapi dia tidak berkorban, wala taqrabu musholana. Jangan dekat-dekat sama tempat sholat tuh. Sampai kayak gitu loh Rasulullah SAW. Artinya apa? Keikhlasan kita dituntut untuk itu. Nah, saya nggak tahu pertimbangan apa dari kita yang kemudian kalau buat anak sekolah bisa nabung, tapi kalau buat korban kenapa nggak mau nabung? Nah, ini ide juga nih buat MKI, kita bikin tabungan korban kalau perlu. Jadi ada satu program lagi yang 8 titik Nusantara Gempita Korban itu kita lanjutkan dengan kita tabungan gitu ya, tabungan korban. Sehingga nggak ada lagi istilah kita nggak mau nyisihin uang kita untuk itu. Mungkin ya nggak tahu pakai BTPN syariah lagi seperti umroh dan sanlat kita gitu ya, atau kita tempuh mekanisme yang lain, monggo silakan. Nanti kita bisa gagas. Ala kulli hal. Ketika kita paham bahwa Allah SWT memberikan satu bagian yang seperti itu, maka pengamatan Allah itu pada kondisi apa? Kepatuhan aturan, tanggung jawab, balasan, atau sampai kepada keikhlasan. Karena kalau kita bicara tentang bagian yang kalau kemudian kita bisa pahami sama-sama bahwa ada kondisi di mana asrar ini rahasia-rahasia yang ada dalam Quran. Jadi ketika kita bicara tentang seorang yang berkorban itu ada pengakuan akan Allah dan kerelaan hamba dengan segala ketetapannya. Ini kan eh, ada Allah yang kita sembah, yang kita jadikan ilah, dan kita rela kita hamba dengan segala ketetapannya. Fasholli lirabbika wanhar, maka saya berkorban atas itu. Jadi hatta misalnya dia berkorban di banyak tempat, tapi kemudian apa namanya menghabiskan uangnya untuk beli kurban, kemudian dia nggak bisa makan, yakinlah bahwa sesungguhnya Allah SWT akan mengganti dengan tadi saya bilang perniagaan yang tidak akan merugi. Maka apalagi yang bagian yang kemudian membuat kita menjadi dapetin rahasia kurban ini jalan mendekat kepada Allah. Karena kurban tadi, koriban, mendekatkan diri, takorrub ilallah. Dan ini menjadi bagian pengakuan dari setiap orang melakukan pembebasan diri daripada selain Allah. Jadi tidak ada unsur duniawi. Maksudnya apa? Kalau kita bicara tentang duniawi, mahal loh 3,5 juta itu untuk ukuran kambing. Kita mungkin sebagian ada yang gaji gua aja nggak sampai segitu. Gitu. Mungkin sebagian kita ya gua aja dapetnya nggak segitu. Oh, segitu udah gede banget itu buat saya. Dan seterusnya. Tapi ketahuilah ketika dia membebaskan diri dari selain Allah, gitu, maka tidak ada lagi kepikiran tentang kalau mau korban aja, nanti Allah ganti. Nah, keyakinan-keyakinan itu menjadi bagian yang kita harus mampu menspiritualkan hidup dan kehidupan. Maksudnya gimana? Menspiritualkan hidup dan kehidupan itu. Maksudnya gini, sapi atau kambing kan bukan dagingnya yang kita persembahkan kepada Allah, tetapi ketakwaan kita yang kemudian kita sembahkan kepada Allah. Itu yang kemudian apalah arti uang 3,5 juta untuk kemudian kita bisa berikan kebahagiaan kepada begitu banyak orang. Ada kampung-kampung yang tidak pernah dapat apa namanya tidak pernah dapat kurban gitu ya. Bahkan beruntung sekali kawan-kawan dari apa namanya dari MKI ini mau bikin program eh, Gempita Korban di 8 titik Nusantara. Itu kawan-kawan di Cijiwa, Sukabumi itu tadinya kalau dapat korban itu cuma se apa namanya istilahnya cuma selembar daging yang kalau di shop itu buat sendiri juga nggak kenyang gitu. Tapi begitu kita berkorban di sana, ada kambing yang lebih gede. Alhamdulillah Ustaz Dodi, ini kami biasanya dapatnya cuma segini, sekarang dapatnya segini. Alhamdulillah, syukuran jazakumullah khair. Dan itu membuat saya jadi, ya salam, sampai kayak begitu banget gitu. Nah sekarang MKI datang kepada mereka bawa sapi gede banget. Kalau kata Uni Yanti, ganteng lagi gitu ya. Habis koleran di foto-fotonya ada di apa di Gempita Quran, Korban. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT,
rasanya waktunya nggak cukup untuk kita bisa masuk ke dalam sebuah pemaparan yang luar biasa tentang bagaimana seseorang mendapatkan bagian keistimewaan yang kalau kita lihat secara syariat menjalankan korban itu kan sebelumnya meluruskan niat, memahami aturan, tidak ngurangin atau melampaui batas semampunya dan sekuatnya. Ketika kurban, ada kesadaran akan kelemahan diri, ada keyakinan akan kemurahan Allah dan kasih sayangnya. Dan setelahnya baru berharap, berdoa akan hadirnya ridho dan pertolongannya. Tawakal akan apapun hasil dan efeknya dan belajar memperbaiki diri untuk lebih lebih baik lagi. Banyak pasti di antara kita yang kemudian mampu melakukan apapun yang Allah SWT berikan. Tapi saya ingin kita sama-sama mencari hikmahnya yang kita kalau pelajari hikmah kurban ini seperti apa? Pelajaran duniawinya adalah bagian di mana ketika kita sunatun dalam mengejar cita-cita, sakit dan kehilangan demi capaian lebih besar dan sejati itu ibarat kalau orang Inggris bilang no pain no gain gitu ya. Apa berenang-renang kemudian setelah berakit-rakit dahulu gitu kan. Nah, kalau pelajaran ukhrawinya apa? Selain kepedulian dan kebersamaan gitu, tapi ketidakterikatan kita kepada dunia, bicara tentang cinta dan keikhlasan. Ini kan bagian yang kemudian kita bisa jadikan sebagai sebuah pemahaman tentang korban untuk Allah itu seperti apa. Nah, mungkin sampai situ dulu yang bisa saya hadirkan pada kesempatan pagi hari ini. Ini adalah udah sejam sendiri ngoceh, nggak jelas ini. Mudah-mudahan nggak cuma jadi sekedar celoteh sampah, mudah-mudahan kita bisa memahami atau memetik apa saja yang Allah SWT berikan kepada kita. Saatnya berbagi rahmat, saya kembalikan lagi kepada Ustaz Khalis. Fayatafadhol mashkuran, Ustaz. Masya Allah, tabarakallah, jazakallah khairan. Masya Allah ya. Di pagi ini kita sudah kembali dimotivasi oleh UD untuk tahun depan. Insya Allah kita ada diminta kurban yang lebih besar lagi gitu ya. Dan ada tabung kurban, Masya Allah ya. Dan tidak ada alasan lagi untuk tidak berkurban lagi. Karena ketika kita sisihkan hanya beberapa rupiah gitu ya. Di celengan kurban kita, Insya Allah itu akan terpenuhi di tahun depan. Dan tadi kebahagiaan yang udah sampaikan, Masya Allah ya. Jadi gimana hati kita orang-orang mukmin ini akan terasa sangat tersentuh ketika saudaranya begitu bahagia gitu ya. Dan satu amalan yang utama adalah membahagiakan saudaranya. Dan bahkan di dalam tadi ketika kita baca surat As-Saffat di 110 saja Allah Ya, menyebutkan orang-orang yang berkurban itu dengan al-muhsinin ya. Bahkan surat Al-Hajj juga itu ternyata sama. Saya baca di surat Al-Hajj di ayat 37 itu wabashirul muhsinin dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang muhsinin tadi, orang yang berbuat baik itu yang sudah berkorban tadi. insya Allah. Jadi, Masya Allah, para muhsinin yang tadi sudah menyisikan hartanya untuk meminta kurban dan juga tentu mungkin yang tidak ikut pun berkurban di lingkungannya atau di tempat lain ya, silakan monggo itu adalah sebuah pilihan. Tapi tentu tadi seperti yang diingatkan oleh Ude bukan dan juga di Al-Quran disebutkan tentang tidak ada yang sampai kepada Allah, bukan darah, bukan dagingnya, Daging tapi adalah ketakwaan kita. ketakwaan kita. Nah, Baik, saatnya berbagi. Silakan saya buka sesi untuk bertanya atau sharing gitu ya. Mungkin juga ada ingin sharing pengalamannya. Barangkali sudah ada yang saatnya mengajak anaknya untuk ikut menyembelih gitu ya, yang menjelang balik misalkan sudah siap ke 6 kelas SD itu sudah bisa sesungguhnya ya ya, mampu gitu untuk menyembelih sendiri gitu ya. Dan saya sudah insya Allah akan juga terus memotivasi anak saya yang kelas 5 ini. Nanti kamu harus bisa menyembelih sendiri gitu. insya Baik, Allah. Bunda Nadia, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Bude dan Ustadz Holis, ada amanah dari Pak Agus juga. Nanti akan kasih hadiah 4. Terserah Ude dan Ustadz Holis mau diberikan kepada siapa khusus untuk peserta Zoom hari ini. Masya Allah. Masya Masya Allah. Allah. Nah, dan yang mau saya tanyakan, ini pertanyaan titipan juga. Jadi ada seseorang yang sudah menabung untuk kurban, tiba-tiba ada saudaranya, saudara jauhnya itu butuh sekali uang mau pinjam gitu, dan hanya itu uangnya. Nah, dia Bagaimana? tetap iya,
dia masih ragu tapi dia tetap kasihin buat itu saudaranya gitu. Hmm, Jadi kurbannya nggak jadi. Itu gimana katanya Ustaz? Makasih. Ya, Assalamualaikum. baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah. Berkorban itu kan kemampuan. Sedangkan kebutuhan mendesak yang berupa hutangan tadi atau permintaan atau pinjaman atau apapun namanya lebih mendesak. Korban nggak mendesak. Jadi kalau dihitung skala prioritasnya, saya pribadi ya nanti coba tanyakan ke ustadz-ustadz yang beneran yang lain gitu ya. Saya kan cuma ustadz-ustadzan. Nanti coba tanyakan Ustaz Ahmad Hanif ke Buya Ahmad Hanif atau ke Tuan Guru Semarang Fajar yang lebih paham para fuqaha. Kalau saya hematnya bantu orang dulu dan pahala kurban kita nggak akan berlepas. Karena itu juga bagian dari kebaikan. Gitu. Jadi Tidak jangan berniat ngatur dulu. Allah. Jangan ngatur Allah lah. Karena sebetulnya kurban itu sendiri meniadakan keduniaan, meniadakan hubud dunia. Mohon izin, surat 65 ayat yang ke-7. Kalau kita bisa baca, seru tuh. Mangga. Yang ketujuh ya, Ude. Ya. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Hendaklah orang yang mempunyai keluasan memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang terbatas rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Tuh, gitu tuh. Jadi Allah clear ya. tidak, ya, Allah sudah, tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan apa yang diberikan Allah kepadanya. Allah kelak gitu. akan memberikan kelapangan setelah kesempitan. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Coba tolong nanti di-compare dengan jawaban ustadz-ustadz yang lain. Ini jawaban pribadi saya mungkin agak ceroboh menjawab seperti itu, tapi coba tolong diberikan. Kalau mau korban ya korban aja, nanti urusan ngutang ya problem lo gitu kan. Buat saya sih ya nggak gitu juga kali gitu ya. Tapi coba ditanyakan. Mbak Mei mau sharing nggak soal ganti 100 kali lipat nih? Monggo Mbak Mei, dibuka Iya, mic-nya. Bismillah. Eh, belum lama ini baru terjadi sih, Ustadz. Apa tuh mau kurban tapi belum ada rezekinya gitu. Ya sudahlah, ikhlas gitu. Ya. Terus masukin infak lah Ustadz di masjid gitu. Ya. Baru sepekan kemudian tiba-tiba ada rezeki Ustadz yang oh ini berarti apa namanya untuk kurban gitu lah Ustadz. Masya Allah, Masya Allah. Apa ya? Jadi kadang jadi berpikir, oh jadi kalau kita memang dalam kesempitan itu kita juga menyisihkan rezeki kita yang sedikit itu tiba-tiba Allah ganti gitu Ustaz. Ini betul-betul Masya Allah, apa ya? Masya Allah. Dalam waktu sepekan kok 100 kali lipat gitu kayaknya kok Masya Allah. amazing banget gitu Ustaz. Masya Allah, Masya Allah. Masya Allah. Gitu aja sih Ustaz. Masya Allah. Baik, barakallah fiik. Afwan. Jadi Masya Allah, tadi ayat tadi betul tuh. Ketika disempitkan rezekinya, maka bersedekahlah. Logically thinking kita gitu ya, logic thinking kita adalah, lu bang udah miskin kok masih suruh sedekah gitu kan ya. Itu kan sebetulnya yang Allah ingin hilangkan adalah, Bo ya jangan terlalu duniawi. Kamu itu rezekinya aku yang ngatur. Wis tuh enak-enak gitu. Bahasanya tuh gitu. Gitu. Mbak Nana, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Sama Ude, izin sharing. Ahlan, Ah, ah. hayakallah. Jadi ini ada dua kejadian, satu sahabat. Secara duniaan, beliau sangat biasa-biasa aja. Beliau qadrullah tanahnya laku, tanah yang 100 meter. Kemudian uang tersebut baru aja dia terima. Pada saat yang bersamaan ada seorang langsung membuat dirinya angka yang sama persis Ustadz untuk minta dibantu kebutuhan yang sangat mendesaknya. Angkanya nggak beda sama sekali. Masya Allah. Harta satu-satunya uang yang hati itu kemudian langsung diserahkan. Masya Allah. Dan dia seorang penggali kubur Ustadz.
Masya Allah. Dua putranya lulus dengan kumlot dengan angka 4. Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Eh, Allah Allah hadirkan rezeki yang indah sekali dengan anak-anak yang soleh-soleha. Kemudian eh, dia menjadi salah satu apa ya eh, eh, nggak ada yang pernah menyangka bahwa seorang penggali kubur bisa berangkat umroh, Ustadz. Masya Allah. Atas rezeki dari seseorang yang memberikan, tiba-tiba antum berangkat deh umroh, seperti itu. Masya Allah. Itu Masya deh. Allah. Masya Allah. Masya Allah. Sama Masya juga Allah. ada satu kejadian itu juga sama, bahwa ada yang baru selesai tanah mobilnya dijual, waktu itu dapat uang sekitar 60 juta. Kemudian uang itu pada saat itu tuh anak nggak tahu ya Ude, apakah betulkah tentang yang makna tentang ketika sedang ada gerhana itu juga salah satunya adalah waktu berkurban yang paling terbaik, maaf, bersedekah Ya. terbaik gitu. Ya. Nah, kemudian itu terjadi di malam gerhana itu. Uang tersebut langsung ada yang meminta untuk ada sesuai kebutuhannya, dan uang tersebut sebesar itulah yang kemudian disedekahkan di jalan Allah untuk keperluan orang yang membutuhkan tersebut. Nah, itu Masya kurang Allah. lebih sejak itu tanpa bermaksud ada keinginan untuk ada balasan hanya semata untuk langsung mensegerakan, karena kok angkanya bisa sama persis yang dipikirkan. Ini kan kalau bukan karena Allah yang hendaki ya Ustadz gitu. Ya. Itu angka nggak bisa dibohong-bohongin, itu bisa sama persis. Nah, ini dua kejadian yang benar-benar relate banget, yang mana benar-benar Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Seperti itu deh. Baik. Masya Allah. Barakallah. Barakallahu fiik. Saya pengen ngobrol sama Mbak Indi nih. Mbak Indi berkenan nggak? Mbak Indi, Mbak Indira. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Baik, Mbak Indi, kalau Bagaimana Pak Ustadz? hitung-hitungan nih, kira-kira butuh sehari berapa sampai bisa dapat, misalnya katakanlah 3,5 juta gitu ya, kalau mau bicara korban 3,5 juta itu kalau di kali 30 kali 12 itu sehari berapa ya? Ayo, ada yang bisa ngitung cepet nggak tuh? Iya. Kalkulator, Maaf, mana ya, kalkulator? kurang lebih sih 9.500 ya Pak Ustadz. Tuh, 9.500 doang loh. Coba. 9.500 itu nggak sampai 10.000 loh. Kalau itu masuk 9.000, tentunya 10.000 lah ya, 10.000, 10.000, 10.000 setahun. Jadi untuk itulah tahun depan nggak ada cerita, nggak itu. Kita mulai dari sekarang, gimana teknis itu, nggak ngerti saya. Boleh Pak Ustadz. Iya, Mbak Izin. Indira mungkin bisa kasih ilustrasi gimana ceritanya tuh. Betul. Izin. Nanti dipilah dari yang sanlat umroh kemarin atau dibarengin aja, nggak tahu saya. Monggo. Ya, izin kalau misalkan mau, insya Allah saya bisa bantu untuk setoran minimal 10.000, dan kami juga bisa gitu ya, artinya minimal 10.000 memang setoran untuk tabungan kami, seperti Ya. itu Pak Ustadz. Jadi untuk tabungan kami Wadiah pun sebenarnya 0 rupiah sebenarnya. Jadi Ya. tidak ada yang setoran. Saya gemeteran karena memang aduh senang banget gitu. Masya Karena Allah. dulu pun dulu dari awal saya bukan mau ria mau buat orang gimana. Alhamdulillah saya dari mulai kerja itu saya dipotong gaji bulanan itu 25.000 dulu waktu zaman kambing harganya masih 1 jutaan gitu. Jadi saya bayar sisanya. Nah, mungkin ini juga bisa diaplikasikan di sini. Katakan nggak sehari 10.000, misalkan mau seminggu 50.000, monggo gitu. Dalam arti kan toh ini tabungannya Wadiah, tapi dikomitmenkan untuk berkurban. Mungkin nanti Bapak Ibu semuanya buat nambahin sisanya, mungkin kan lebih ringan daripada harus ditanggung di 365 hari. Mungkin itu izin Pak Ustadz. Siap. Masya Allah, Masya Allah.
Syukran jazakumullah khairan. Oke, teknisnya gimana nanti bisa dijelasin di di grup ya, di WA grup yang minat. Nanti kita bikinin itu deh, kita bikinin grup khusus Iya. deh, tabungan kurban gitu atau tabung kurban apalah. Ustaz Walis Baik. kan Iya. paling tahu nih ininya. Siap-siap. Gitu. Bude Darmi langsung nih ada proyek baru nih Bude Darmi nih terbar kurban tahun 2026 ya. Dan kalau Siap, tadi Ustaz. Masya Allah. dan kalau tadi ada titipan batik, saya malah ingin memberikan ke Bude Darmi ini satu ya. Boleh, Pak Agus ya. Ini project officernya yang tebar kurban tahun 2026. Insya Allah nih bisa juga nanti Bu Masya Allah. Indira ya. Koordinasi dengan Bu Indira tadi tentang soal bagaimana teknisnya bisa nabung 10.000 per hari gitu ya. Nah, atau mungkin dia ingin mencicilnya apa tidak terlalu biar nggak sulit misalkan sebulan sekali atau seminggu sekali silahkan monggo diatur nanti Ya, Bu Darmi untuk komunikasi dengan Bu Indira ya. Insya Allah ya. Ini Siap, terima kesempatan kasih. yang baik. Mbak Yuniati, baru kemarin ngobrol sama suami niat ingin kurban, pas dihitung per hari harus nabung 20.000 per hari untuk berdua. Bismillah, Allah mudahkan rezeki kami. Amin. Itu, Insya Allah. Baik, ada yang mau sharing lagi? Monggo, silahkan. silakan mau sharing. Baik. Yang punya pengalaman berkurban di tempat lain, misalkan sendiri atau gimana, silakan juga. Pengalaman berkurban ini kan luar biasa ya. Apa namanya? Saya beberapa kali kurban sebelum ada tebar kurban ini memang di tempat lain yang jauh pelosok juga sampai jadi kornet di saat dulu kan ada rumah zakat ya, kalau nggak salah, terus juga Ya, pernah bikin Masya Allah. Masya Allah. Ya, ya, batu ya. apa gitu Ya. ya. Sampai sekarang Dan masih nggak? Masih bikin konet nggak? Masih eh, bikin konet nggak? Rumah zakat? saya belum tahu. Kemarin saya sempat Oh, beberapa tahun yang lalu lah ya dikirimin kornet karena itu salah satu hak untuk yang berkurban tuh iya, salah iya. satunya dikirimin Betul, juga betul. ada kornet terus apa rendang itu saat rendang sama rendang Masya Allah. dikasih gitu alhamdulillah gitu ya. Oh, dan dia Kita dengar Mbak memperlakukan Reni. Mbak Reni, monggo Mbak Reni. Bu Reni silakan. Ya, terima kasih. Pertanyaan saya gini, seandainya ini ada kalau orang yang dia tuh rutin sedekah subuh, misalnya sedekah subuhnya dia tuh 50.000 gitu ya. Terus kalau 10.000 Ya, ditabung untuk kurban, itu boleh nggak pakai nggak uang dari apa-apa. sedekah subuh itu? Nggak apa-apa. Oh, boleh ya. Nggak Oh, kirain apa-apa. harus Dua-duanya diselesaikan buat hari itu kebaikan. juga. Dua-duanya Oh, buat boleh. kebaikan, nggak ada masalah. Oh, enggak kayak Insya kesannya kayak Allah. ditunda gitu, Dek. Enggak ya? Nggak. Justru niatnya udah nyampe duluan tuh. Oh, Masya Allah. Ya. Baik, Dek. Terima Barakallah. kasih. Dengan senang hati. Tadi Bu Yuyun mau ngomong juga. Monggo, silahkan. Kayak buka Assalamualaikum mic gitu. Ustaz. Waalaikumsalam. Bu Yun di mana Bu Yun? Saya dari Pangalengan. Saya baru bergabung beberapa hari Pak Ustaz. Masya Allah, Masya Allah. Ahlan wa sahlan. Kemarin tuh saya tuh baru bicara sama suami niat untuk berkurban. Pas dihitung-hitung memang betul kata Ibu Indi 10.000 per hari. Saya mohon Ya. doanya Ustaz. Semoga Insya Allah, saya insya Allah. diberikan rezekinya karena suami pun Ya Rab. hanya sebagai tukang ojek, tapi yakin kalau dengan niat Nggak apa-apa, keren. niat baik pasti ada jalan terbaiknya Insya Ustaz. Allah, insya Allah, insya Allah. Insya Allah. Saya mohon Kita, doanya. insya Allah. Ya sarallah moran, insya Allah. Amin, amin. Terima kasih, saya sangat Dengan senang bersyukur hati. bisa bergabung di grup MKI. Alhamdulillah, alhamdulillah. Wa kadzalik, barakallah fiik. Barakallah Jadi fiik. Salam bertambah. takdim buat keluarga. Waalaikumsalam, amin, amin. Sehat dan berkah selalu untuk semuanya. Alhamdulillah. Amin. Jadi saya Amin. jadi ilmu agamanya bertambah. Amin. Amin. Dan Gitu dapat batik dari Mas Agus. Alhamdulillah ya Allah. Jazakumullah khairan katsiran. Sehat berkah selalu untuk keluarga MKI. Ya. Nanti Amin. kontak Mbak Nadia, alamatnya di mana segala macam. Boleh siap Ustadz. Terima kasih Ustadz. Baik. Dengan senang hati. Barakallah fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada Bu Sriatun dari Husnul Khotimah, Bandung. Ahlan wa sahlan. Mana nak? Silakan. Alhamdulillah, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah,
setelah dari Husnul Khotimah keluarga MKI, saya langsung mengikuti kajian-kajian, alhamdulillah Masya langsung Allah. Masya bergabung. Allah. Ya, insya Allah Alhamdulillah. hari kalau tidak ada halangan kami malam juga mengikuti kajian-kajian MKI. Masya Allah. Masya Ada Allah. Hayakallah. Hayakallah. Mudah-mudahan manfaat kita bareng-bareng sesurga sekeluarga ya, Bu. amin. Amin. Sampai salam saya ke Mas Wahid. Insya Allah disampaikan. Mungkin beliau juga Oh, mengikuti kajian pagi ini. adakah? Oh, maaf Oh, hari nggak ini lihat saya. Belum. Iya, nggak berkurban, lihat. motong kurban. Ah. Jadi Oh, beliau nonton jadi korban lagi, Masya Allah, Masya Allah. pagi-pagi Ada sudah berapa korban di Oslo Timur, Bu? sapi 17 kalau nggak salah Masya kemarin. Allah, Masya Allah, Masya Allah. Masya Allah. Kambingnya 17 atau 18 gitu, Ustaz. Masya Allah, Masya Allah. Masya Allah. Tahu gitu saya ke Turangga deh, bisa ngesop. Alhamdulillah tiap tahun jumlahnya kita Segitu ya, sampai Masya 20 Allah, ribu. Masya Allah, Masya Allah. Barakallah fiik. Ya, Salam takdim buat Allah, keluarga besarnya Husnul Khotimah ya, Bu. insya Allah Dan disampaikan. Ibu juga dapat batik dari Mas Agus. Masya Allah, jazakallah khair. Udah semakin insya Allah, amin amin. Jazakallah khair. Makadalik, barakallah fiik. Syekh, barakallah. Manana, silahkan. Bismillah, izin menambahkan Ude tanpa Silakan. bermaksud karena anaknya sendiri nggak pernah menginfokan apapun apa yang dia dapat, apapun yang Ya. dia lakukan, semata semua insya Allah Allah yang menggerakkan. Izin sharing untuk para orang tua, semoga Allah mudahkan dalam menggerakkan hati anak-anak yang luar biasa. Sebagaimana Ude mengetahui tentang perjuangan Ananda nomor 2 kami di jauh sana. Kemudian dengan keterbatasan tanda kutip uang saku, tapi Allah tetap memudahkan, menghadirkan, menggerakkan orang-orang untuk bisa berkurban sapi, bahkan dari Masya Allah. dari uang saku yang jujur aja udah pernah sana cerita ya bahwa Ya. udah jauh dari keluarga di pedalaman pula, tapi Allah hadirkan rezeki indah dengan yang mungkin sebagian, maaf nih kita kalau lihat orang pada segini kurang gaji segini kurang minta lebih, tapi angka yang didapat di maaf Indonesia Mengajar dengan alhamdulillah ala kulli hal 2 juta rupiah yang indah banget itu, yang kemudian Allah bisa menghadirkan malah sang putra ini bisa berkurban sapi udah di tanah Sigi. Are we talking about Oda Arya? Kenapa udah? Kita ngomongin Oda Arya nih maksudnya. Iya, Arya Satya. Masya Allah, Masya Allah. Terus lanjut. Dan nggak ada yang tanpa bermaksud lebih ilmu atau apa, tapi itu juga Nana nggak tahu sama sekali, tahu-tahu udah masuk aja teman-temannya entry diminta jadi khotib oleh masyarakat desa Lembah Tongo. Jadi di Idul Adha kemarin menyampaikan ilmu yang insya Allah semoga Allah ridhoi atas ilmunya gitu ya. Dan itu tadi ya, akhirnya kakak-kakak adik-adiknya tergerak untuk insya Allah tahun depan dari rezekinya, dari tabungannya untuk bisa berkurban dari uang yang mereka dapatkan. Dan itu semua bergerak gitu, semua bergerak dengan semangat. Oh, ada satu, kita ngelihatnya angka segitu ya udah ya, tapi justru dengan uang yang sekian logikanya kan mana bisa nabung gitu ya. Ternyata malah digit anak ini tabungannya malah bertambah. Masya Allah. Itu seperti itulah kurang lebihnya. Mudah-mudahan apa yang sedikit ini bisa menjadi salah satu pelajaran, terutama kami sebagai orang tuanya, bahwa Allah itu luar biasa, Allah maha dahsyat. Jazakumullah khair wa barakallahu. Barakallah. Baik, satu lagi nih, kita mau kasih batiknya. Ada 4 kan ya, Teh Nadia? Betul 4 udah. Oke. Kita kasih ke Daria boleh? Buat mana?
Mangga Jazakumullah Ude. khair. Oke, Insya Allah disampaikan Unde, jazakumullah khair insyaallah, wa barakallahu fiik. Pak Agus juga, barakallahu fiik. insyaallah. Tapi Ustaz, udah Baik, jam 7 alhamdulillah. kurang nih. Masyaallah. Jazakallah Sadalia Al-Jambari, masyaallah, hafizakallah taala. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kita satu kenikmatan yang abadi, ya, kenikmatan tentu di surganya Allah kelak. Dan kalau dikisahkan bahwa kita nanti akan melewati syirat dan salah satu amalan kita lah yang kemudian membawa kita. Mungkin hewan kurban yang saat ini kita potong gitu ya, menjadi tunggangan kita ketika kita melewati surat. Bahkan ada yang secepat kilat dan lain sebagainya, dan itu sudah dikisahkan dalam banyak kitab para ulama dan merujuk kepada hadis-hadis Rasulullah SAW. Dan kurban menjadi bagian amal soleh teragung di bulan Zulhijjah ini. Bagi yang tidak berhaji, tentu inilah saatnya kita untuk meraih ridho Allah dengan kurban itu. Dan mari kita sama azamkan, niatkan untuk berkurban di tahun depan dengan cara menabung, ya. Dan tidak ada alasan lagi kalau 10.000 per hari nampaknya semua orang bisa gitu ya. Walaupun yang tidak bisa, tapi niatkanlah. Dengan niat itu mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kabulkan dan Allah akan ganti tidak hanya di akhirat kelak, tentunya bahkan di dunia pun Allah sudah menunjukkan eh, balasannya untuk kita semua. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa memberi kita sebuah balasan terbaik, dan kenikmatan paling agung, rezeki yang terbaik adalah ketika kita selalu istiqamah dalam kebaikan. Dan kebaikan yang kita istiqamahkan adalah terus menimba ilmu setiap pagi dan juga malam hari. Dan alhamdulillah di eh, malam hari kita akan juga ngaji tentang Baitul Maqdis, ya, tentang bagaimana saudara kita di Gaza, perkembangan politiknya bagaimana. Kita akan, insya Allah, mudah-mudahan guru kita Ustaz Fahmi Salim bisa membersamai kita nanti malam di kajian Baitul Maqdis, kajian akhir zaman. Dan di besok hari insya Allah ada kajian tentang ekonomi Islam, ya, muamalah maliyah dari Ustaz Ahmad Hanif LCMA, ya. Baik, jamaah Allah, alhamdulillah wa syukurillah. Sekali lagi jazakumullah khairan kepada jamaah yang sudah jadi orang yang muhsinin, berimpak untuk kegiatan dakwah MKI dan juga untuk amal-amal soleh lainnya. Mudah-mudahan Allah senantiasa membalas kebaikan ini dengan pahala yang berlipat. Dan tentu kita tidak lupa selalu memperhatikan saudara-saudara kita yang ada di Gaza, dan sebagian yang diamanahkan kepada kami harta yang dititipkan akan disalurkan salah satunya untuk saudara-saudara kita di Gaza melalui Golden Future, yang salah satunya pembinanya adalah Ustaz Ruli Renata yang biasa mendampingi kita dalam sekolah ayah bunda. Dan kita tutup majlis ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alaikum hadana wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا